Episode ke-254. Kaisar Yanfeng merasa seolah-olah putri kesayangannya kembali direbut oleh babi hutan yang sama. Ia berusaha bangkit untuk menghentikan Qin Mu dan Ling Yuxiu, tetapi beberapa siluman rusa segera menahannya. Bahkan seekor rusa betina dengan santai menghiasi kepalanya dengan bunga-bunga, sementara para putri duyung menyodorkan buah-buahan yang berisik. Para siluman pohon juga berpatroli, mencambuk siapapun yang membuat keributan. Tak lama kemudian, semua tokoh besar, termasuk sang kaisar dan janda permaisuri, hanya bisa duduk diam. Begitu para siluman pergi, Kaisar Yanfeng kembali ingin mengejar kedua anak muda itu. Namun janda permaisuri menghentikannya. Biarkan mereka. Anak-anak muda tahu jalan mereka sendiri. Kalau kau terus mencemaskan Shuer, nanti justru dia tidak akan pernah menikah. Kaisar menghela nafas panjang. Ibu tidak mengerti. Teknik dual cultivation spirit primordial sangat berbahaya jika dilakukan oleh dua orang yang belum menjadi suami istri. Jika Shuer berhasil berkultivasi bersama Qin Mu, roh primordial mereka akan saling beresonansi. Setelah itu, bila suatu hari ia menikah dengan orang lain, hubungan seperti itu tidak akan pernah bisa terulang lagi. Janda permaisuri hanya tersenyum. Kalau begitu, jadikan saja Qin Mu sebagai menantumu. Bukankah semuanya selesai? Kaisar terdiam sejenak. Masalahnya, dia adalah guru kultus iblis surgawi sekaligus manusia kaisar. Aku tidak bisa merasa tenang. Janda permaisuri memahami kekhawatirannya. Sebagai kaisar, Yanfeng memegang kekuasaan tertinggi di istana. Namun Qin Mu memimpin kultus iblis surgawi, organisasi terbesar di dunia persilatan, yang pengaruhnya telah menyebar hingga ke pelosok negeri dan bahkan masuk ke lingkungan istana. Sejak Qin Mu menjadi pemimpin, kultus itu berkembang jauh melampaui masa kejayaannya. Ia mereformasi organisasi tersebut, mendirikan sekolah-sekolah, mendidik generasi penerus, dan menjadikan kultus sebagai kekuatan yang semakin sulit ditandingi. Sekte Dao dan biara petir besar telah kehilangan dominasinya. Sementara pemerintah justru membutuhkan bantuan para anggota kultus iblis surgawi untuk menjalankan berbagai reformasi. Akibatnya, pengaruh Qin Mu semakin mengakar di seluruh kekaisaran perdamaian abadi. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Qin Mu juga menyandang gelar manusia kaisar, dengan segel manusia kaisar di tangannya. Bahkan sekte Dao, biara petir besar, hingga Little Jade Capital harus menghormati perintahnya. Bagi Kaisar Yanfeng, kekuatan sebesar itu terlalu berbahaya, bukan karena ia tidak mempercayai Qin Mu, melainkan karena ia memikirkan masa depan. Selama dirinya masih hidup, Qin Mu mungkin tidak akan melakukan apapun. Namun bagaimana setelah ia wafat? Bagaimana jika penerus Qin Mu memanfaatkan seluruh pengaruh itu untuk merebut tahta? Itulah alasan mengapa Qin Mu, betapapun luar biasanya, bukanlah calon menantu yang ideal. Janda permaisuri memandang putranya dengan tenang. Sebagai seorang kaisar, kau memang tidak boleh menyerahkan nasib kerajaan kepada belas kasihan orang lain. Tetapi ada satu hal yang membuatku heran. Ia tersenyum tipis. Dulu, demi reformasi bersama Imperial Preceptor, kau bahkan membiarkan Fu Yuanqing meracuniku agar aku tidak ikut campur dalam urusan istana. Kekejaman seperti itu memang pantas dimiliki seorang kaisar. Jadi mengapa sekarang kau justru membiarkan Qin Mu tetap hidup? Wajah Kaisar Yanfeng dipenuhi rasa bersalah. Aku memang mengizinkan semua itu terjadi. Jika ibu tetap berkuasa saat itu, reformasi kami tidak akan pernah berhasil. Aku tahu itu tidak berbakti, tetapi demi kekaisaran aku tidak memiliki pilihan lain. Setelah semuanya stabil, aku memang berniat menyembuhkan ibu. Janda permaisuri hanya mengangguk. Kau telah melakukan tugasmu sebagai kaisar. Lalu mengapa kau tidak melakukan hal yang sama kepada Qin Mu? Kaisar terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. Karena aku takut. Ia menatap langit yang berkabut. Aku takut reformasi kami gagal. Jika Imperial Preceptor dan aku mati, seseorang harus melanjutkan cita-cita kami. Di keluarga Ling tidak ada orang seperti itu, tetapi Qin Mu mampu melakukannya. Janda permaisuri menatap putranya cukup lama, lalu menghela napas. Aku salah menilaimu selama ini. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, kalau begitu, biarkan Shuer bersama Qin Mu. Jika menurutmu dia mampu meneruskan masa depan negeri ini,
maka keluarga Ling tidak akan punah meskipun suatu hari kau dan Imperial Preceptor gagal. Kaisar Yan Feng merenungkan kata-kata itu cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. Perlahan, janda permaisuri lalu tersenyum. Santai, kalian berdua adalah orang-orang yang ingin mengubah dunia. Mulai sekarang aku tidak akan menghalangi lagi. Aku akan tinggal di hutan ini dan menikmati sisa hidupku. Wajah kaisar langsung menghitam. Ibu, bagaimana dengan martabat keluarga kerajaan? Janda permaisuri tertawa kecil. Selama bertahun-tahun aku terbaring di ranjang, padahal aku tahu semua itu ulahmu dan Imperial Preceptor. Aku tidak pernah mengeluh. Sekarang hanya ini keinginanku. Biarkan aku hidup sesukaku. Kaisar mengangguk pasrah. Kalau begitu, apakah ibu memerlukan bantuanku menyingkirkan para pesaing? Janda permaisuri mendengus. Aku berhasil mencapai posisi ini setelah bertarung dengan begitu banyak selir. Kau benar-benar meremehkanku. Di tepi danau dekat Manor, Kinmu menancapkan sebatang dupa ke tanah lalu menyalakannya. Ling Yuxiu menghirup aromanya dan bertanya penasaran, "Dupa apa ini?" "Ini Soul Guide Incense." Kinmu menjelaskan bahwa ia telah mengukir run penuntun jiwa ke dalam dupa tersebut. Selama dupa masih menyala, jika roh primordial mereka tersesat saat meninggalkan tubuh, aroma itu akan memanggil mereka kembali. Dengan begitu, mereka tidak memerlukan penjaga. Ling Yuxiu segera menggenggam kedua tangan Kinmu. Mereka saling menatap dan tersenyum. Sesaat kemudian, roh primordial keduanya meninggalkan tubuh. Mereka pernah mengalami kejadian serupa secara kebetulan sebelumnya. Kini mereka ingin mengubah keberuntungan sesaat itu menjadi teknik yang benar-benar dapat dikuasai. Saat roh primordial mereka melayang bersama, keduanya merasakan resonansi yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Jiwa dan roh primordial mereka saling berpadu, menciptakan getaran yang memenuhi kehampaan. Perasaan itu begitu indah hingga sulit dilukiskan. Mereka menjelajahi dunia asing yang penuh bunga-bunga raksasa, rumputan tajam seperti pedang, serta ubur-ubur yang melayang di langit. Pemandangan itu sama sekali berbeda dengan kekaisaran perdamaian abadi. Apakah ini nyata? Atau hanya ilusi yang kita lihat bersama? Tanya Ling Yuxiu. Mereka terus menjelajah hingga akhirnya mencium aroma Soul Guide Incense. Seketika, kekuatan tak kasat mata menarik mereka kembali. Sebelum pulang, Ling Yuxiu buru-buru menangkap seekor ikan kecil. Kalau ikan ini ikut terbawa, berarti tempat tadi benar-benar ada. Dalam sekejap mereka kembali ke tubuh masing-masing. Ling Yuxiu membuka telapak tangannya. Benar saja, ikan kecil itu masih berada di sana. Ini nyata, ia segera melepaskannya ke dalam air. Namun ikan itu justru hampir tenggelam. Ling Yuxiu buru-buru mengangkatnya lagi. Setelah memuntahkan air dari mulutnya, ikan aneh itu mengepakkan siripnya dan terbang ke udara. Ling Yuxiu tercengang. Tiba-tiba ikan itu berbalik, menyemburkan air tepat ke wajahnya, lalu terbang menjauh. Ikan nakal. Kinmu tertawa kecil. Itu mungkin berasal dari Laut Timur Great Ruins. Lautnya memang sudah mengering, tetapi makhluk-makhluk di sana berevolusi. Banyak ikan yang belajar terbang. Laut Timur, bukankah jaraknya lebih dari 70.000 mil? Kinmu mengangguk. Kita menempuh jarak sejauh itu hanya dalam waktu sebatang dupa. Ling Yuxiu terkejut. Kalau begitu, kecepatan roh primordial benar-benar luar biasa. Kinmu menghela napas. Seandainya tubuh jasmani bisa bergerak secepat roh primordial. Ling Yuxiu tertawa. Jangan bermimpi. Roh primordial tidak memiliki berat, sedangkan tubuh jasmani memilikinya. Lalu ia menatap Kinmu penuh semangat. Masih ada Soul Guide Incense? Ada. Bagus. Kali ini kita tidak akan sibuk bermain. Kita benar-benar akan mempelajari tekniknya. Kinmu mengangguk mantap. Benar. Kali ini kita harus serius. Namun ketika roh primordial mereka kembali setelah percobaan berikutnya, Kinmu menggaruk kepala sambil tersenyum canggung. Mau mencoba lagi? Ling Yuxiu mengangguk tanpa ragu. Kali ini benar-benar tidak akan bermain. Meski begitu, keduanya sama-sama tahu bahwa rasa penasaran terhadap dunia misterius itu jauh lebih sulit dikalahkan daripada keinginan untuk berkultivasi.